Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nurafa Sofia, MSI, selaku dosen pengampu Kapita Selekta, dan teman-teman kelas 3A Tadris Matematika yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurizkilah, saya dari kelompok 9 Tadris Matematika 3A, dan tugas saya di sini sebagai moderator. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai statistika dan peluang. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Ana Fauziah, yang kedua Fahfurozi, yang ketiga Nadia Nur Amalia, yang keempat Hisham Ahyani, yang kelima Vivik Rahmahadiah Furqon, dan yang keenam Sinta Nurizkilah. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, yuk langsung saja kita simak materi-materi mengenai statistika dan peluang. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari statistika. Secara etimologi, kata statistika berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan state dalam bahasa Inggris atau kata stad dalam bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistika diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik data yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun data yang tidak berwujud angka, data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti statistika hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja, dan bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau biasa disebut data kualitatif sudah tidak lagi disebut dengan statistika. Secara terminologi, statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai penyajian data. Sebelum kita membahas materi mengenai penyajian data, kita akan membahas materi mengenai pengumpulan data. Apa sih pengumpulan data, teman-teman? Pengumpulan data yaitu mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, seperti dalam bentuk wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengumpulan data, materi selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penyajian data ini terdapat dua cara, teman-teman, yaitu bisa dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Yuk kita bahas satu persatu materi mengenai macam-macam bentuk penyajian data. Yang pertama ialah tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan pembuatan analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Apa sih yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok? Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal ialah penyajian data tunggal dalam bentuk tabel yang langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Pada penggunaan tabel ini biasanya diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi atau biasa disebut diskrit. Setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam satu kelasnya.
Seperti pada contoh yang tercantum pada modul ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimak contohnya di dalam modul. Dan yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok ialah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam atau biasa disebut kontinu, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Nah, setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besarnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok ini, kita perlu mengikuti 7 tahapan-tahapan untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini ya teman-teman. Tahapan yang pertama ialah mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga yang tertinggi. Poin yang kedua, menghitung rank. Yang ketiga, menghitung banyaknya kelas. Yang keempat, menghitung panjang interval di masing-masing kelas menggunakan rumus C sama dengan rank per K. Poin yang kelima ialah menentukan batas masing-masing kelas. Poin yang keenam, menghitung tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas dengan cara menghitung tepi bawah itu dikurangi 0,5 dan menghitung tepi atas itu ditambahkan 0,5. Dan poin yang ketujuh ialah menghitung frekuensi atau banyaknya anggota di masing-masing kelas. Untuk contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok ini, teman-teman bisa melihat di modul ya, dan di modul juga sudah ada cara-cara sesuai tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Bentuk penyajian data yang selanjutnya ialah diagram. Apa sih diagram? Diagram adalah gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Nah, meskipun demikian teman-teman, diagram ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada umumnya diagram tidak dapat memberikan gambar yang lebih detail. Tetapi kelebihan diagram ini ialah biasanya lebih mudah dipahami dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk diagram ini dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang ialah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Nah, pada diagram batang ini biasanya untuk menggambarkan data diskrit atau data cacahan. Pada diagram batang ini memiliki dua jenis, yaitu diagram batang dan diagram horizontal. Contoh diagramnya teman-teman bisa melihat pada modul yang telah kelompok kami buat ya teman-teman. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Nah, contoh diagram garis juga sudah tertera di dalam modul ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Dalam penyajian data dalam diagram lingkaran ini, biasanya data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Rumus-rumus diagram lingkaran yaitu yang pertama, jika rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat ialah besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Sedangkan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen ialah besar presentasi sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman bisa lihat langsung di dalam modul ya teman-teman. Selanjutnya yaitu materi tentang ukuran pemusatan yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu mean, yang kedua modus, yang ketiga median. Apa sih mean? Mean adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data.
mean itu dilambangkan dengan misal X bar, Y bar gitu. Nah, rumusnya mean adalah mean sama dengan jumlah datum per banyaknya datum. Itu rumus dari mean. Selanjutnya yang kedua, modus. Apa sih modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Contohnya ya, misal ada 9866643. Berarti di situ kan ada angka ya, yang sering muncul itu angka 6. Nah, itu yang dinamakan data yang sering muncul atau disebut dengan modus. Yang ketiga yaitu median. Apa sih pengertian dari median? Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan, yaitu misal ada data nih ya, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 18, 17. Nah, kita itu kan, itu misal datanya masih acak-acakan kan. Kalau misalnya datanya masih acak-acakan, kita urutin tuh dari yang misal dari angka 1 dulu kan. Kalau misalnya dari angka 1, urutin dari angka 1 sampai yang ada gitu. Nanti kita cari nilai tengahnya. Kalau misalnya di contoh itu kan nilai tengahnya antara 7 dan 8. Gimana sih cara ngerjainnya? Itu 7 tambah 8. 7 tambah 8 kan 15. Nggak mungkin kan, masa nilai angka tengah-tengahnya 15 gitu kan. Kalau misalnya ada dua angka itu, nilai tersebut itu dibagi menjadi 2, yaitu 17 tambah 8 15. 15 bagi 2 yaitu 7,5. Itu materi tentang ukuran pemusatan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Hisham Ahyani, NIM 19081050021. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian peluang. Peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan, ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Misalnya, sebuah mata uang logam yang dilemparkan ke atas, akibatnya dapat muncul sisi gambar yang kita sebut G atau sisi angka yang kita sebut A. Maka sisi yang akan muncul tidak dapat dikatakan secara pasti. Akibat melemparkan sebuah mata uang logam, ada salah satu dari dua kejadian yang dapat terjadi, yaitu munculnya sisi G atau A. Kegiatan melemparkan mata uang logam tersebut dinamakan suatu tindakan acak. Tindakan itu dapat diulang beberapa kali, dan rangkaian tindakan tersebut dinamakan percobaan. Tindakan satu kali juga dapat disebut suatu percobaan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari peluang, yaitu ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang pertama yaitu ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Misal, sebuah dadu dilempar ke atas, maka kemungkinan mata dadu yang muncul paling atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga ruang sampel dari mata dadu yang muncul paling atas pada pelemparan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misal yang lain, yaitu sebuah pabrik memproduksi sejenis produk kesehatan. Kemungkinan produk yang dihasilkan adalah produk yang cacat dan tidak cacat, sehingga ruang sampel dari sebuah produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut adalah produk yang cacat dan produk yang tidak cacat. Yang selanjutnya itu ada cara menyusun anggota ruang sampel.
ada dengan cara mendaftar, ada dengan diagram pohon, dan ada dengan tabel. Bisa dilihat di modul ya, kalau dengan tabel. Nah, jika dengan mendaftar yaitu jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misal, koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar atau garuda ya. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah angka dan gambar. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah angka, gambar, koma, gambar, angka, angka, gambar. Dengan demikian diperoleh ruang sampel angka, gambar, angka, gambar. Yang selanjutnya itu dengan diagram pohon. Misal, jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka atau gambar pada poin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, maka diperoleh ruang sampel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, untuk angka dan gambar itu dihasilkan dari angka, sedangkan untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu dihasilkan dari dadu. Jadi, banyak anggota ruang sampel atau bisa dilambangkan N, S besar sama dengan 12. Nah, untuk menyusun anggota, yang selanjutnya ada menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Bisa dilihat di modul ya untuk tabelnya. Saya bacakan, jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya sampai 6,6. Nah, itu menjadi anggota dari ruang sampel seperti itu. Yang selanjutnya itu ada menghitung peluang pada ruang sampel. Pada percobaan melempar 1 kali dadu bermata 6 dan kemungkinan mata dadu yang keluar ada 6 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah kejadian yang mungkin muncul. Jika A merupakan peristiwa muncul mata dadu 5, maka mata dadu 5 merupakan salah satu kejadian dari 6 kejadian yang mungkin muncul dari setiap pelemparan dadu. Jika dadu itu seimbang atau kondisi sama, maka peluang muncul 5, yaitu 1/6. Jadi 1 kali muncul angka 5 dari 6 kali, dari 6. Nah, terus untuk rumusnya, peluang terjadinya peristiwa A yang dilambangkan PA, di mana PA itu peluang adalah N per A besar garis per atau bagi N S besar, di mana NA adalah banyak kejadian dan NS adalah banyak ruang sampel. Contohnya bisa dilihat di modul. Yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul, sehingga titik sampel merupakan unsur atau anggota dari ruang sampel. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya itu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan, koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah angka, gambar. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah angka, gambar, angka, dan gambar. Sehingga demikian diperoleh ruang sampel angka, gambar, angka, gambar. Titik sampel angka, gambar, angka, dan gambar. Kejadian angka, gambar, angka, atau gambar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. 1. Peluang empirik.
Peluang empirik atau peluang eksperimental adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Rumusnya yaitu Fe sama dengan banyak kemunculan angka per banyak pelemparan koin. Contoh soalnya yaitu, dari percobaan melempar koin sebanyak 3 kali didapat hasil muncul angka 1 kali dan gambar 2 kali. Maka dari itu, peluang empirik munculnya angka adalah sebagai berikut. Jawab. Tadi rumusnya disebutkan Fe sama dengan banyak kemunculan angka per banyak pelemparan koin. Diketahui dalam soal banyak kemunculan angka yaitu 1 kali dan banyak pelemparan koin 3 kali. Jadi, peluang empirik munculnya angka yaitu 1/3. 2. Peluang teoritik. Peluang teoritik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Rumus untuk peluang teoritik yaitu banyak kemungkinan muncul kejadian per banyak anggota ruang sampel eksperimen. Contoh soalnya yaitu, jika sebuah dadu dilemparkan, mata dadu yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapakah peluang masing-masing mata dadu? Jawabnya yaitu, menggunakan nilai yang kita ketahui, masing-masing mata dadu memiliki peluang. Tadi disebutkan rumus peluang teoritik yaitu banyak kemungkinan muncul kejadian per banyak anggota ruang sampel eksperimen. Banyak kemungkinan muncul kejadian per mata dadu itu 1, karena percobaannya itu kan hanya 1 kali. Kemudian banyak anggota ruang sampelnya dari dadu itu 6, jadi peluang teoritik dari masing-masing mata dadu yaitu 1/6. 3. Perbedaan peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik itu berdasarkan percobaan langsung. Rumusnya itu kan banyak kemunculan angka per banyak pelemparan koin. Sedangkan peluang teoritik itu berdasarkan data yang kita ketahui. Rumusnya banyak kemungkinan muncul kejadian per banyak anggota ruang sampel eksperimen. Demikian materi mengenai statistika dan peluang yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.